Halo semuanya, kembali lagi bersama saya James Official 02. Kali ini, saya akan membagikan updatean config SOX DNS terbaru ya guys, dijamin lengkap dan fast connect. Dinda, aku mau pergi berburu ke hutan. Tolong rapikan ikat kepalaku ya. Dayang Sumbi. Iya Kanda, terkejut sambil memperhatikan luka di kepala sang kuryang dan memperhatikan wajahnya kemudian ketakutan, hao. Di kepala calon suamiku ini ada bekas luka. Dan bekas luka ini persis seperti luka anakku dulu yang telah pergi merantau. Kanda, di kepalamu seperti ada bekas luka. Luka karena apa Kanda? Sang kuryang. Iya betul Dinda. Bekas luka di kepalaku ini, karena dulu pernah dipukul ibuku. Ibuku sangat marah sekali padaku waktu itu. Setelah kejadian itu, kemudian aku pergi. Kutinggalkan ibuku sendiri. Dayang Sumbi bicara dalam hati. Oh, jadi, dia, anakku sang kuryang yang dulu merantau kini telah kembali berada di hadapanku. Dan, wajahnya pun juga ternyata mirip sekali dengan anakku sang kuryang. Duh, gimana ini? Pemuda tampan yang akan menjadi calon suamiku adalah putraku sendiri. Aku hampir menikahi putraku sendiri. Aku harus menggagalkan proses peminanganku nanti. Sang kuryang. Nah, sudah selesai. Sudah beres perlengkapanku berburu. Aku berangkat dulu ya, Dinda. Dayang Sumbi. Hati-hati Kanda. Dayang Sumbi menjadi bingung. Dayang Sumbi. Duh, gimana caranya ya supaya aku tidak jadi menikah dengan sang kuryang? Sang kuryang kan putraku sendiri. Aku harus cari cara untuk menggagalkan supaya tidak jadi menikah dengan sang kuryang. Narator. Sepulangnya sang kuryang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Dayang Sumbi. Sang kuryang, kau adalah putraku, nak. Yang waktu dulu telah melukai kepalamu itu adalah aku. Ini Dayang Sumbi ibumu, nak. Maafkan ibu, nak. Ibu sangat menyesal sekali sudah melukaimu. Dulu ibu terlalu emosi. Ibu dulu sedih sekali saat kau tinggalkan. Jangan lanjutkan keinginanmu untuk melamarku ya, nak. Sang kuryang. Kau cuma mengarang-ngarang cerita saja. Tidak mungkin, kau tidak usah mengada-ngada. Apa yang kau katakan itu bohong? Aku tidak percaya. Dayang Sumbi. Dengar anakku. Apa yang Bunda ceritakan tadi adalah benar. Kau itu adalah putraku sendiri yang dulu pernah meninggalkanku. Bunda tidak bisa menikah denganmu, sang kuryang. Sang kuryang. Tidak bisa, aku tidak peduli kau itu siapa. Pokoknya kita tetap akan menikah. Karena aku sangat mencintaimu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya. Namun hal itu hanya dianggap angin lalu oleh sang kuryang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Selama berhari-hari Dayang Sumbi berpikir. Akhirnya menemukan juga caranya dia akhirnya memutuskan untuk mengajukan syarat perkawinan yang tak mungkin dikabulkan oleh sang kuryang. Dia pun menemui sang kuryang. Dayang Sumbi. Wahai calon suamiku, sang kuryang, apakah kamu tetap ingin menikahi aku? Sang kuryang. Tentu saja. Dayang Sumbi, calon istriku yang cantik. Dayang Sumbi, kalau begitu, aku hendak mengajukan 2 syarat jika kamu tetap ingin menikahiku. Sang kuryang, apa syaratnya? Dayang Sumbi, aku ingin kau membuat bendungan. Untuk membendung sungai Citarum dan membuatkan sebuah perahu untuk menyeberanginya. Kedua syarat itu harus sudah jadi sebelum fajar menyingsing. Sang kuryang. Baik. Akan aku penuhi syaratmu. Tak lama kemudian, sang kuryang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya. Dengan lumpur dan tanah mereka membendung air dari sungai dan mata air. Beberapa saat sebelum fajar, sang kuryang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Dayang Sumbi, cemas. Duh, gimana ini? Bendungan dan perahu sang kuryang, sebentar lagi akan segera jadi. Aku harus cari cara menggagalkan pekerjaan sang kuryang.
Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sang Kuryang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada dewa-dewa untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Dayang Sumbi, wahai ibu-ibu, bangun, bangun, hari sudah menjelang pagi, bangun, bangun, sambil memukul-mukul kentongan. Setelah membangunkan warga, kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutera berwarna merah di sebelah timur dan membangunkan ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Sang Kuryang, hao, ayam jantan sudah pada mulai berkokok dan awan-awan mulai terlihat kemerah-merahan, tanda fajar telah menyingsing. Tak biasanya matahari terbit lebih cepat dari biasanya. Ini pasti tipuan Dayang Sumbi. Marah, hao, ku kutuk kau Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa telah gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungan. Lalu, Sang Kuryang pun menendang perahu buatannya sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik, dan membentuk gunung tangkuban perahu yang menelungkup.